Healing seperlunya ya. Healing Kalau kalian seperlunya. masa lelah katanya. Lelah Wajib. banget. Bahkan di agama sepertiga loh itu healing itu. Ibadah, kerja, healing. Bangun, melek, dan ambil kesempatan itu. Karena kita berpacunya sekarang bukan sama orang lain, sama diri sendiri dan waktu. Gimana caranya kalau misalnya kita pengen berkecimpung di dunia kreatif lah ibaratnya. Ya. Sekarang kan marak banget ya, digital kreatif segala macem. Bisa Mas, kau lebih mudah. backgroundnya apa? Kalau saya background Sekolahnya juga IT sih, Mas. Nah, kan. Sebenarnya kalau nggak usah nanya saya, bisa dijawab sendiri nih. Halo Sobat Milenia, balik lagi bareng gua Iko. Dan kita sekarang kedatangan tamu spesial atau narasumber spesial yang akan mengulik tentang dunia digital kreatif dan juga MICE ya, di dunia MICE, event organizer. Mungkin kalian penasaran seperti apa, langsung aja kita akan kenalin dulu nih ke kalian. Halo Mas Diki. Halo. Apa kabarnya? Thank you Mas Iko. Boleh sebelumnya mungkin perkenalkan dulu untuk Sobat Milenia biar mereka kenal dengan Mas Diki ini. Thank you. Sebutannya Sobat Milenial ya? Sobat Milenia. Thank you. Halo teman-teman Sobat Milenial, saya dengan Diki Trianto, biasa dipanggil dengan Diki. Saya dari perusahaan namanya Nuswantara Adidaya Perkasa, Kupu GSC Event Organizer. Dan kita berdiri mulai tahun 2017 di dunia MICE, tapi memang partner saya 10 tahun lebih awal udah berkecimpung di dunia MICE. Oke. Kalau nggak salah Mas Diki ini MICE kayak nyambung ya MICE sama Mas. Beda sedikit, awas kepleset. Mas Diki ini kalau nggak salah backgroundnya itu IT ya Mas ya? Ya, saya lulusan informatik. Nah, kenapa ke dunia MICE berkecimpungnya sekarang nih? Perjalanannya lumayan panjang. Intinya saya di informatik, tapi memang saya lebih seneng bikin usaha aja dari dulu, entrepreneur, mulai dari restoran yang ala-ala zaman dulu Japanese Resto, kemudian di Bandung, kemudian saya di SCT Telkom Bandung. Kemudian setelah itu ada beberapa kali bikin usaha di dunia, dulu kan website sesuatu yang masih belum familiar ya, lumrah. Jadi jasa bikin website pernah dulu usaha juga. Terus kemudian di 2008 sampai 2017 tuh saya berkecimpung di dunia arsitek dan kontraktor. Ada partner saya arsitek. Sempat jadi arsitek juga? Partner saya arsitek, tapi saya mengelola usahanya jadi kontraktor gitu. Jadi membangun gedung itu juga mulai dari nol. Jadi kenapa jadi arsitek, kenapa dari informatik kemudian ke IO, saya udah ngejalanin banyak hal-hal baru dalam hidup saya, tadi itu di dunia kontraktor juga baru gitu ya. Nah di dunia IO 2017 partner saya 2 orang tadi saya ceritain itu memang di expertnya di dunia event organizer. Mereka bekerja di suatu perusahaan besar di Indonesia dan kemudian mengajak saya untuk yuk kita bikin satu usaha gitu bertiga. Kalau waktu dulu dia ngajak saya untuk bekerja di dunia, saya nggak tertarik. Berapa kali dia ngajak soalnya. Nah kemudian kalau bikin usahanya saya tertarik, meskipun saya nggak punya knowledge tentang itu. Jadi berkenalan dengan dunia MICE, IO, pada dasarnya bagaimana saya mau mendesain, mau mengembangkan sebuah bisnis di dunia IO waktu itu. Akhirnya sampai sekarang 2017 sampai sekarang hampir 7 tahunan lah ya. 7 tahunan. Ya belajar hal baru dan mengembangkan hal baru. Dan sukses. Alhamdulillah, so far bertahan ya. 2021, 2022, 2020 tepatnya ya. Kita pandemi kan, 2 tahun itu kita lagi naik-naiknya, mulai naik gitu ya. Karena ini bermodalkan kantong sendiri gitu kita bikin usahanya. Mulai naik, hantem pandemi tapi survive gitu. Zaman itu kita di dunia industri kreatif, MICE dan lain-lain, teman-teman saya banyak yang tumbang, collapse, bangkrut, merger dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah survive. Oke. Awal pertama kali nih berkecimpung di dunia IO. Event apa Mas yang dibuat? WO kah? Enggak, kita eventnya bukan yang wedding sama musik itu enggak. Non wedding karena itu lebih kompleks lagi. Kita di MICE lebih ke meeting, insentif ya, conference, exhibition, expo. Saya ingat event awal, saya masih ingat sampai sekarang itu biasa kalau bikin event awal ini buat teman-teman pengusaha juga segala macam, jangan malu ya, kesempatan aja sikat. Jadi pasti kalau nggak dari saudara, dari teman kan biasanya kan. Jadi ada dari tantenya salah satu partner saya kerja di saya masih ingat banget anak elang Harley Davidson tuh yang di Sunter sana. Jadi showroomnya Harley Davidson dulu ada namanya anak elang komunitasnya. Bikin 17 Agustusan.
Acara satu hari, one day mereka touring segala macam, terus bikin dia showroomnya acara. Saya ingat banget, dan momen dimana yang agak event pertama terus agak deg-degan. Di dalam tuh ada dekorasi balon-balon seperti 17 Agustusan. Kayak ulang tahun itu persis. 17 Agustusan ada lomba balap karung segala macam. Di dalamnya ada balon-balon hidrogen itu kan? Nitrogen apa hidrogen itu? Pokoknya isinya gitu. Biasa kan anak-anak motor segala macam ada yang udah nggak boleh rokok di dalam. Dikasih tahu, tapi ada bandel ngerokok. Kesulut lah tuh itu si balon itu. Meledak. Kenceng banget. Pertama kali bikin event kan, kalau kenapa-kenapa kan serem juga. Saya masih ingat banget itu pengalaman pertama kita bikin, tapi alhamdulillah overall lancar gitu ya. Terus akhirnya dari situ berkembang, dari teman, dari saudara tahu kita punya usaha ini, akhirnya mulai dipercaya, dikit-dikit dapat kepercayaan. Kurang lebih gitu. Oke. Menarik banget ya. Berarti untuk WO belum pernah ya? Belum. Karena kebanyakan memang, terutama sekarang ya, apalagi di kalangan mahasiswa, anak-anak muda, mudah banget itu kalau event, maksudnya ke WO dulu, baru nanti ngembangin. Dan biasanya WO juga sih kebanyakan dari pageant ya biasanya juga. Kalau nggak ke arah sana. Mulai dari situ abis HUT, terus relasinya kemana lagi nih? Apa langsung ke ada mulai ke government juga. Pemerintah? Iya, karena basicnya partner saya punya government relations yang bagus dengan pemerintah. Salah satu waktu itu Kementerian PUPR. Akhirnya kita juga banyak berkecimpung dapat event di sekitarnya itu kan, stakeholdernya PUPR, ada asosiasi apa. Berkembang lagi kementerian yang lain. Ya hampir semua kementerian yang sering untuk ngadain event, yang saya ingat ya Kemenkes, kemudian Kementerian Kemenkop UKM, Kemenperin, ya hampir semua beberapa kementerian-kementerian yang ini kita pernah bekerja sama, berkolaborasi juga. Akhirnya the power of business itu kan asetnya network ya. Jadi itu yang kita harus maintain, menyebar segala macam, sehingga ya itu kita bisa survive juga zaman pandemi itu. Mas, saya penasaran deh. Tapi kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa sih. Itu kalau misalnya pendapatan dari bikin acara, dari mana sih? Apa dilebihin dari pembuat acaranya nih, ada anggaran sekian bikin event? Kalau kan kita jasa ya, di IO itu kan jasa, jadi jasa mengelola acara kan gitu, gampangnya gitu. Kita represent, misalnya Mas Ikok pengen bikin acara ya, bisnis event ownernya Mas Ikok, saya mewakili Mas Ikok untuk mencari vendor sound, lampu, dan mengarrange bagaimana acara menarik dan sesuai harapan. Nah, atas jasa saya itu kan saya berhak dong dapat namanya fee. Gitu ya. Betul. Jadi namanya manajemen fee istilahnya. Ya, itu pendapatannya itu range-nya bisa 10 sampai 15%, beda-beda. Kalau di pemerintahan udah dibatasin, nggak boleh lebih dari sekian biasanya. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian kita juga karena punya harga yang kita sering langganan sama vendor, pasti kan punya harga spesial corporate rate, potongan sama venue, terus catering apa segala macam, punya special rate di lebih murah daripada public rate kan. Nah, itu juga satu keuntungan sendiri nantinya. Ya kurang lebih dari situ-situ aja sih. Tadi nih kayaknya menarik deh dengerin cerita survive-nya gimana saat zaman Covid ataupun setelah nih, karena kan sempet down banget katanya. Ya, ya kita berpikir kreatif aja waktu itu, inisiatif, berpikir kreatif. Apa yang bisa jadi duit ya gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai yang di luar konteks dunia event atau MICE. Waktu itu teman-teman saya ada yang udah jualan sembako waktu itu ya. Udah jualan beras, alkes, apa aja penting jadi duit kan teman-teman di industri MICE lainnya. Tapi kita waktu itu mencoba untuk melakukan digitalisasi. Nah, kayak gini teman-teman bikin podcast segala macam waktu zamannya pandemi kan menjamur banget kan ya. Betul. Beli properti kayak gini kita waktu itu punya juga tuh, beli tuh akhirnya. Bikin studio sendiri di atas, terus kita bikin konser live, teman-teman kita yang ngeband segala macam, apa aja lah yang kita bisa berbuat aktivitas. Nggak semuanya menghasilkan duit juga sebenarnya. Tapi prinsip saya waktu itu adalah teman-teman ini adalah tim saya, alhamdulillah saya tidak melayoff satu orang pun waktu itu. Saya coba pertahankan semuanya. Cuman kita pendekatannya waktu itu lebih ke efisiensi. Jadi jam kerjanya kita kurangin, terus efisiensi. Jadi kita berbagi, instead of kita nge-layoff 1-2 orang, saya mau semuanya bertahan, jadi harus ada yang disesuaikan kan. Pemotongan efisiensi pada para tim salary-nya segala macam. Jadi melakukan apa aja waktu itu, podcast lah kita dilakuin juga, terus live streaming, hybrid. Jadi mulai banyak 2021, 2022 itu event-event hybrid. Udah mulai berani ada
buka tutup zaman dulu ya, PSBB buka tutup itu, begitu dibuka udah boleh nih bikin event setengah, tapi kapasitasnya 50%, sisanya hibrid. Nah kayak gitu itu deh. Akhirnya dari situ ya kita bertahan, alhamdulillah. Oke, selalu menghadirkan inovasi ya ini ya. I- Itu paling penting ya. Intinya itu sih, harus nggak boleh kehilangan akal aja, harus waras aja. Betul. Makanya harus healing ya nggak? Ah. Kalau anak-anak milenial kan bilangin, tapi jangan kebanyakan healingnya. Healing seperlunya ya. Kalau kalian Seperlunya. masa lelah katanya. Lelah Wajib. banget. Bahkan di agama sepertiga loh itu healing itu. Ibadah, kerja, healing. Ibadah Rekreasi. kerja, healing. Rekreasi itu kan bisa apapun ya. Maksudnya nggak harus yang mewah segala macam, jalan kaki atau kita trekking atau kita ngobrol sama temen atau apapun, rekreasi sifatnya kan. Itu sepertiga loh. Saya baru tahu nih. Oh, nggak ada. Coba ntar cek lagi itu. Jadi hidup kita tuh kalau dibagi slicing sepertiga kita ibadah gitu ya, kerja dan Itu balance-nya sepertiga ya. balance life. Oke. Menarik banget ya bahas tentang EO survive-nya kayak gimana. Saya pengen tahu nih. Tadi kan Mas bilang buka restoran juga ya. Ya. Terus background-nya dari dunia IT. Nah, itu kan kalau misalnya dirunut ya sangat berbanding terbalik kalau menurut saya ya. Ya. Bisa dijelasin Mas, mungkin latar belakangnya yang atau mungkin jelasin aja deh kenapa dan gimana caranya kalau misalnya kita pengen berkecimpung di dunia kreatif lah ibaratnya. Ya. Sekarang kan marak banget ya di kreatif segala macam bisa Mas kok lebih backgroundnya apa? Kalau saya background Sekolahnya juga IT sih Mas. Nah, kan. Sebenarnya nggak usah nanya saya, bisa dijawab sendiri nih. Backgroundnya IT jadi punya bisnis di industri kreatif. Ini kan industri kreatif kan. Bener. Podcast segala macam kayak gini. Basicnya ya sama. Ini mungkin Mas Iko juga ngalamin. Jadi kalau kita belajar di IT itu kan nggak literally kita harus jadi programmer. Iya dong. Nah, harus kita jadi orang coding atau di industri telco misalnya. Saya di telkom informatik gitu ya. Tapi yang perlu kita pelajarin adalah cara berpikirnya kan. Oke. Waktu kita belajar di sana itu kan saya belajar tentang coding itu apa sih, structural. Terus kemudian ada, kalau informatik tahu dong istilah-istilah if then else, ya dong. Kalau kayak gitu, nah itu kalau di dunia bisnis berlaku nggak? If, nah kalau berhasil then oke. Kalau nggak berhasil gagal terus apa lagi? Coba lagi else. Kalau nggak ini, itu kan kerangka struktur cara kita berpikir. Iya. Iya kan, jadi supaya kita nggak gampang nyerah segala macam. Kemudian do and dance-nya ini nggak boleh, ini oke, ini segala macam restriction-nya. Jadi saya belajar di informatik itu kerangka berpikir. Nah itu saya aplikasikan di dunia bisnis. Jadi sebenarnya kalau buat saya konteksnya, kalau buat teman-teman milenial nih, sekarang kan banyak banget teman-teman yang pengen jadi dorongan untuk jadi entrepreneur pengusaha kan banyak ya, dan bagus menurut saya. Cuman nggak usah terpaku pada major saya, subjek saya di bisnis di universitas itu apa? Ngapain nih? Backgroundnya saya misalnya apa nih? Misalnya sekarang yang banyak diminati apa? Manajemen bisnis, akuntansi, atau mungkin informatik, mesin. Terus sekarang dulu teknik lingkungan itu nggak terlalu banyak yang milih, tapi di industrinya ngapain? Okay. Hari ini teknik lingkungan itu dibutuhin banyak. Kenapa? Orang ngomongin eco green, eco fashion, ngomongin tentang circular economic, itu orang lingkungan yang berperan di situ gitu kan. Jadi artinya saya balik lagi tadi ke subjek, ya tinggal kitanya nih mau bawanya kemana. Kan belajar di universitas itu kan prosesnya yang paling penting. Dari situ kita dapat apa, nah itu kita aplikasi mau kemana, dunia bisnis, dunia pekerjaan praktis karir kita. Bisa kita bekerja di pemerintahan atau private sector, ya tinggal kita aplikasi. Ya benar banget, kerasa banget sih. Kalau urusan IT itu berpikirnya lebih sistematis ya. Ya itu yang kita bisa ambil untuk di dunia bisnis usahanya, jadi entrepreneur untuk bangun sebuah usaha. Betul. Gitu. Goalsnya terserah kita. Goalsnya mau bawa kemana silakan aja. Dan yang paling penting saya dari semua itu yang saya pelajari ya, saya pengalaman. Yang paling penting itu sebenarnya network. Ya kerasa. Jadi itu paling penting. Jadi kalau teman-teman milenial nih yang lagi sekarang ini kan ada mahasiswa juga berarti audiensnya ya, teman-teman ada yang atau yang baru SMK pelajar atau apa? Kalangan Gen Z. Gen Z lah ya sekarang. Ada lagi dua Gen Z apa? Alpha ya. Anak saya Alpha itu ya. Udah aneh lagi tuh, beda lagi bahasanya. Nah Gen Z sekarang ini yang paling penting tuh network. Dan network itu bukan sekedar maksudnya benar-benar build relationship yang deep. Sekarang teman-temannya banyak yang virtual nih gitu, which is okay. Kalau kita kan masih ada istilah alma mater, alumni gitu-gitu ya. Anda nggak tahu nih di Gen Z dan Gen Alpha masih ada sering alumni ngumpul gitu nggak sih? Balik nongkrong, saya nggak tahu nih di teman-teman. Iya kan? Nah, padahal itu penting. Pentingnya adalah ya terserah dengan kalian, cara kalian masing-masing adalah
tapi grab the network gitu. Oke. Teman-teman sesama kuliah, teman-teman sewaktu SMA, SMP, karena it matters. Kedepannya itu yang bisa ngedevelop kita untuk kita bisa punya ngembangin network lagi kan. Dalam hal bisnis yang penting teman, bukan artinya asas aji mumpung sama teman ada di pemerintahan atau ada di bisnis ini tuh enggak, tapi dengan kita kenal kita bisa punya kesempatan lebih besar. Untuk saya memperkenalkan bisnis saya. Tadi saya dapetin proyek-proyek kan dari tantenya teman, tantenya partner, temennya teman, orang tuanya teman, temannya orang tua kan gitu. Jadi network itu yang paling penting selama proses kita belajar mengajar sampai kita selesai kuliah segala macam. Network point itu aset banget di bisnis. Bener banget. Sekarang nih, Mas lagi nyiapin event, ada nggak? Lagi nyiapin event apa gitu? Ya, kita lagi nyiapin event karena kita udah berkecimpung dari 2017 sampai sekarang kan banyak project base ya. Maksudnya di pemerintahan banyak bikin konferensi, pameran, baik di dalam dan di luar negeri. Akhirnya tercetus satu ide gitu ya untuk kita bikin namanya initiate project. Kita punya IP-nya, intellectual property-nya di kita. Jadi kita create event yang kalau di dunia event itu ada yang project base, kita dikasih nih, nih mas project kerjain gitu kan, bangun dari private sector, kerjaan dari pemerintahan, nih pokoknya kerjaan selesai. Itu udah rutinitas kita lakuin. Nah kalau dari 2 tahun terakhir kita bikin namanya initiate event yang kita bikin ada di 2 sektor. Yang pertama tahun lalu kita bikin namanya Indonesia International Waste Treatment Technology Forum and Expo. Itu di dunia teknologi pengelolaan sampah. Oke. Tahun ini tahun kedua. Nah, satunya lagi yang kita lagi mau lakuin ini agak beda nih. Ini agak ada satu terobosan besar. Instead of kita ngedain pamerannya di Indonesia, kita ngadain pameran di luar negeri. Jadi kita mau bikin. Berarti ini create sendiri berarti ya? Kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Bersama partner tentunya, kita punya partner di Belanda, di Eropa, karena ini negara tujuannya di Eropa, yaitu di Belanda. Kita pengen bikin solo exhibition yang sektornya di tourism and trade, gitu ya. Tourism yang kita punya special mission pengen ngangkat salah satu desa wisata, dan untuk di trade-nya kita pengen ngangkat UKM. Nah, sering dengar kan UKM, kita pengen bawa go global. Produk Indonesia tuh nggak kalah bersaing kok untuk ini. Jadi di Tourism and Trade Expo kita mau bikin acaranya di Belanda. Kenapa Belanda? Kita milih karena Belanda represent dari pintu masuk untuk masuk ke Eropa. Gitu. Jadi 2 tahun ini, 1,5 tahun lah tepatnya kita explore untuk bisa mengadakan acara ini nanti di bulan November. Di bulan November? Bulan ini berarti ya? Bulan ini. Bulan ini. Udah deket nih. Udah deket ya? Iya. Nah, itu kalau misalnya kita nge-create event sendiri nih, ya. kayak itu ya. Kalau misalnya event musik, itu kan pendapatannya pasti jelas ya. Pertama dari tiket mungkin ya. Terus dari hal-hal lainnya. Nah, kalau ini ada nggak sih benefitnya atau fee-nya buat Mas sendiri atau IO-nya nih? Nah, bedanya kalau bikin event sendiri, kalau tadi dari pemerintah atau private sector dari klien kita kan enak jelas. Budgetnya sekian, modalnya berarti kan ada dari DP itu terminnya. Terus nanti ada manajemen fee, keuntungannya dari situ. Udah jelas budgetnya sekian ya gitu. Nah, kalau initiate event itu bedanya adalah challenge-nya adalah pertama modalnya harus kita siapin modal sendiri. Karena pemasukannya kan belum ada pasti di depan, tapi harus ada persiapan. Nah, revenue stream-nya dari sponsorship pastinya. Kemudian dari 2 peserta pameran, karena ini ada expo kan, sifatnya expo. Yang ketiga, tiket masuk pameran itu sendiri. Ya, kebetulan pameran kami B2B, B2C. Jadi ada B2B-nya yang profil bisnisnya baik dari government, kemudian private sector dan juga dari asosiasi gitu ya, yang akan melakukan pertemuan bisnis. Ada juga profil visitornya dari B2C. Jadi itu consumer public aja, orang Belanda ataupun diaspora Indonesia yang ada di sana. Mereka masuknya berbayar. Nah, jadi ada 3 revenue stream itu. Oke. Tuh kan saya jadi lupa lagi ya. Tadi mau nanya lagi. Ini Mas. Apa itu? Saya penasaran. Kalau misalnya di event, itu kan tadi untuk pendapatannya yang kita create sendiri itu dari hal yang udah dijelasin. 3 tadi ya. Beda dengan kalau misalnya kita project base dari pemerintah dan lainnya. Nah, kalau untuk perekrutan SDM, itu biasanya merekrut volunteer, atau memang ada yang tetapnya?
Dan Ya, bedanya ada nggak, Mas? ada, ya pasti selalu di setiap event kita kayak gitu. Jadi kalau di kantor kan nggak semuanya apa namanya in-house ya, full Ya. time. Mm-mm. Itu biasanya tim inti koordinator, Hmm. project manager, Mm-mm. atau project officer, project leadernya, kemudian dari tim sales, marketing, Mm-mm. logistik. Biasanya koordinatornya itu dari tim inti yang ada di kantor Intinya. saya. Sisanya ketika pelaksanaan itu kita rekrut. Jadi namanya manpower freelance atau namanya daily worker kita sebutnya di Oke, dunia oke. event itu. Jadi daily worker ini atau ada di beberapa event-event gede kayak SEA Games segala macam ada namanya volunteer. Volunteer. Tapi kalau di dunia bisnis kita nggak mungkin tuh kita benar-benar pure volunteer, kita bayar kan, mereka juga make effort, butuh biaya kos segala macam. Jadi ada rate-nya yang kerja harian. Jadi ya kita susun kebutuhannya, manpowernya sesuai kebutuhan kita, jangan sampai kelebihan, jangan sampai kurang. Kalau kurang akan berantakan eventnya, kalau kelebihan biayanya bengkak. Ya, benar. Jadi akan menggerogoti keuntungan kita kan gitu. Jadi project leadernya harus bisa menentukan seberapa banyak manpower yang dibutuhkan. Itu diinventarisir. Nah, untuk event ini ada yang dari Indonesia kita udah bawa ke sana dengan minimalis, karena kan kalau bawa dari sini ke sana timnya biayanya Tiket juga tiket ya. dan akomodasi lumayan. Akomodasi. Sebagian ada dari teman-teman kita melibatkan di Belanda itu teman-teman dari PPI, pelajar Oh, Indonesia pelajar. yang ada di Ya, sana, ya. Persatuan Yang Pelajar kuliah di sana, Indonesia. Nah, itu kita minta mereka menjadi daily worker bersama kita. Oke, oke. Mas, pernah nggak sih ada ketakutan kalau misalnya bikin event, takut nggak laku, takut nggak rame, nantinya nggak untung? Oh, pasti, itu yang pertama itu. Pernah itu. Dan kejadiannya pernah tapi. Bukan pernah, lagi ngalamin nih. Oh, lagi nggak? Lagi ngalamin yang sekarang kan lagi kita mau bikin event ini gitu kan. Cuman wajar kalau kita bergerak ngomongin ya sama kayak Mas Sikok deh. Kalau bikin kayak gini udah investasi sekian banyak alat, orang manpower segala macam. Takut nggak kalau nggak ada yang nonton? Oh, jelas. Iya, karena ada aja kan pasti Ada, ketakutan. pasti ketakutan. Takut nggak laku, takut dicela, kontennya nggak oke, pasti ada ketakutan. Wajar. Namanya kita mau bikin satu karya, bisnis apapun pasti ada ketakutan. Nah, tapi tergantung kita men-trigger ketakutan tuh jadi gimana. Takut nggak bagus acaranya, ya udah kita persiapan bikin konten yang keren dong, gitu kan. Betul, betul. Takut misalnya nggak laku, nggak datang banyak, oh kita pikirin punya backup plan. Oh bisa siapa sumbernya, bisa orang-orang yang seneng tentang Indonesia, pariwisata, UKM kreatif, orang-orang anak muda, mahasiswa, dari semua lini yang potensial ya kita buka semua possibilities yang untuk bisa mendekatkan kepada mereka kan, memberitahu mereka kalau ada acara ini gitu. Jadi publikasinya harus kenceng gitu, tugasnya teman-teman Markom tuh. Terus kemudian dari situ benefitnya kita jual harga berapa ya supaya ini eventnya mereka reachable, untuk affordable untuk dibeli tiketnya, nggak terlalu mahal, cuman nggak receh juga gitu. Kalau kita gratisin atau murah tiketnya itu juga jadi PR juga tuh. Nanti yang masuk nggak ke filter, marketnya nggak jelas. Jadi harus spesifik kita tahu gitu. Jadi pasti setiap kita ngelakuin perencanaan apa pasti ada ketakutan. Nah, tapi PR-nya dan challenge-nya adalah bagaimana merubah ketakutan itu menjadi sebuah peluang baru dan effort. Gitu kan? Teman-teman takut nggak laku, takut nggak ini, ya bikin kontennya yang bagus, bikin idenya yang kreatif. Terus datangin narasumbernya yang variatif misalnya. Cara pembicaranya, gayanya, stylenya harus itu kan banyak hal yang kita bisa lakukan. Nanti ternyata kita lihat hasilnya. Oh, ternyata hasilnya yang kita takutkan terjadi nih. Sepi misalnya. Mungkin aja kan. Bisa gitu. jadi. Dalam event juga bisa terjadi. Rugi. Bisa jadi. Ya kita harus belajar sesuatu. Dan jangan kita anggap itu sebuah kegagalan, ya proses aja. Dan kalau dalam bisnis secara hitungan rugi, kita bisa cut loss atau itu sebagai tutup buku, itu sebagai kerugian, atau kita bisa lihat sebagai investasi. Kalau kita memang terusin. Kalau misalnya udah marketnya nggak ada, udah mentok, kita cut loss, udah selesai, tutup buku. Tapi kalau ternyata ini memang wajar nih event tahun pertama, kemudian tapi bagus loh responnya, ya kita jadiin itu jadi investasi kan. Tahun ke depan kita harus belajar, tahun ini tuh kok sepi, kenapa, kok kurang rame apa, ataupun misalnya tahun ini udah rame, oke, tapi berantakan pelaksanaannya, atau ada segmen market ini belum ke grab, ya kita tingkatin lagi. Kan selalu harus ada kayak gitu kan. Ya betul. Berarti harus riset juga ya. Iya dong, planning, action, evaluasi. Ya, kita ulangin lagi kayak gitu. Oke. Mas, boleh minta tips ya kalau misalnya bikin event, kebanyakan itu kalau pengen untung gede nyari sponsor. Nah, gimana sih cara biar, mungkin dibilang mudah enggak juga sih ya, tapi at least bisa dapet atau menggait lah gitu sponsor yang masuk. Ya, yang saya ngomong orang kalau kita di mall masih kok deh. Mau ngomongin apa? Yang jual baju kira-kira ada berapa banyak?
Banyak lah, puluhan, banget, ratusan. jutaan. Di sekitar kita aja banyak. Kita keluar dari sini Kalau yang di mall. di mall ataupun di pasar segala macam, di online apalagi. Apalagi Mau browsing digital. kan pilihannya banyak ya. Nah, artinya kan eh eh, tiap orang tuh punya sponsor. Sebelum ke sponsor, ke pribadi. Setiap orang punya sifat konsumtif pasti kan. Pengen membeli sesuatu. Iya, iya. Baik. Tapi paling nggak suka dijualin sesuatu pasti. Mas Iko kalau ditawarin nih, keluar dari pintu ini banyak yang nyeru, Mas, baju segala macam, wow, ngerubungin Mas, nyaman nggak? Pasti enggak. Nggak nyaman kan? Tapi kadang gimana cara kita menggait, gimana cara Mas Iko bisa beli baju dari salah satu ini, pastinya saya harus tahu apa yang Mas Iko butuhkan, ya kan? Apakah yang memang berbahannya kulit, cotton atau apapun. Terus harganya gimana, cocok nggak? Saya harus lihat profilnya Mas Iko, seneng beli-beli yang barang branded atau yang cinta produk dalam negeri tapi berkualitas, ataupun ada yang suka juga thrifting, yang barang-barang apa segala macam kayak gitu. Ada yang pre-love, itu kan punya taste masing-masing. Nah, ya kita harus tahu cita rasanya yang dibutuhkan apa. Jadi kalau ngomongin tips and tricks, sebenarnya saya lebih seneng kita perlu banyak mendengar. Mendengar kebutuhannya apa sih sponsor atau eksibitor atau siapapun lah. Ya, Mas Iko pengen punya klien ini, iya harus cari tahu kliennya butuh nggak ya, apa yang dia butuhkan dari saya. Oh, sponsornya lagi butuh exposure, butuh dilihat sekian banyak mata, atau lagi butuh sales, atau lagi butuh ekspansi bisnis. Kita harus tahu nih kebutuhan dia apa dulu. Dari saat terus kebutuhan apa kita punya list kan? Oh, dia butuh ini, dia suka ini apa? Kita punya data banyak nih. Nah, caranya kita harus banyak dengar kan. Jadi kita harus eksplor, nanya, ketemu orang atau si calon sponsornya, bukan kita nawarin sesuatu, tapi tanya dulu apa yang Anda butuhkan untuk perusahaan Anda. Berarti semua skill dari marketing, sales juga harus dibutuhin. Iya, kita akhirnya punya inventarisir kan. Tadi tuh gak punya 10. Setelah kita udah kira 10, kita lihat di event kita. Kalau saya di event di Mas Iko misalnya, tadi di dunia podcast, atau tadi saya mau jual baju ke Mas Iko, saya udah tahu sekian banyak. Oh, Mas Iko tuh udah profiling punya 10 nih. Dari 10 ini 7 ada di produk baju yang saya mau tawarkan ke Mas Iko. Saya tinggal bilang sama Mas Iko butuh baju yang warnanya seger-seger fresh. Saya punya coloring untuk produk saya sekian. Bahannya yang cotton, yang anget. Saya punya ini segala macam. Sedangnya yang fitted, kebetulan produk kita juga fitted segala macam. Cuman ada 3 yang kita nggak punya. Oh, it's okay, kita nggak boleh bohong kan. Sama kalau kita nggak bisa itu, kita nggak jangan ngada-ngada gitu punya produk itu. Tapi 7 udah cukup. Sehingga ketika saya ngomong, Mas, saya punya 7 loh dari kriteria baju yang Mas Iko sering dan gemarin ini segala macam. Kira-kira suka nggak dengan produk ini? Possibilities-nya lebih besar nggak? Ya. Untuk Mas Iko bilang iya atau enggak? Masih lebih besar. Iya dong. Karena jawab semua yang ada yang dibutuhinnya di situ. Ya. Ya, people love to buy, tapi nggak suka untuk dijualin sebenarnya. Tapi pasti akan beli. Setiap orang punya ini konsumtif kok gitu. Jadi banyak itulah. Siap. Tadi eventnya apa Mas namanya? Yang mau di Belanda itu? Ya, namanya eventnya Discovering the Magnificent of Indonesia Expo. Expo. Tadi kan menghadirkan produk-produk UKM ya yang di Indonesia. Berarti dipamerin di sana. Yes. Di Belanda itu. Jadi memang sektornya Tourism and Trade Expo. Jadi kita pengen memamerkan produk-produk tourism, pariwisata kita di Indonesia. Dan juga turunannya kan ada ekonomi kreatifnya juga ya. Dan juga ada produk-produk UKM. Di trade-nya itu segala macam komoditi sebenarnya bisa secara umum, tapi kita punya special mission untuk membawa UKM go global. Kita pengen produk-produk UKM kita yang berkualitas dan siap untuk diekspor dengan segala macam persyaratan dan lisensi dan lain-lainnya, itu untuk kita promosikan. Jadi acara ini menjadi ajang promosi untuk produk pariwisata dan UKM Indonesia untuk go global, khususnya di market Eropa ya. Untuk produk-produknya sendiri, itu dari Mas yang nyari atau kerjasama dengan Parekraf misalnya, atau kementerian, atau dengan komunitas UMKM-nya itu? Kolaborasi pastinya. Kolaborasi. Pasti melibatkan stakeholdernya kan, ya selama ini kan kalau kita kenal istilah pentahelix gitu ya, itu ada pemerintah di situ, asosiasi, akademisi saya juga ngobrol, mereka punya hasil riset dan penelitian dan lain-lain. Kemudian dari media juga penting, dan dari pelaku usaha itu sendiri, dari sektor private sector itu sendiri. Jadi 5 ini kita eksplor, bentuknya macam-macam. Ada yang kita sifatnya kolaborasi, ada sifat kita saling melengkapi campaign bareng dan saling mendukung.
programnya. Kemudian ada yang memang sifatnya cuma partisipasi, artinya kepada private sector yang membutuhkan ini ya mereka bisa membeli slot pameran di saya. Pada private sector juga mereka bisa sponsor di saya gitu. Jadi melalui kolaborasi dan partnership partisipasi itu ya supaya memperkuat tadi konten apa nih yang kita mau jual ke sana UKM-nya, produknya gitu kan, sektor mana ya, kolaborasi pastinya. Kolaborasi ya. Kalau misalnya ada nih kebetulan yang nonton ini pengen banget ikut atau masuk, itu bisa atau gimana caranya? Bisa, boleh. Jadi kita punya website bisa diakses www.dmiexpo.id. Di situ informasinya atau ada di short learning linknya ada s.id/dmiexpo. Itu tentang informasi tentang acaranya. Nah kadang kita juga punya kurasi kok. Jadi buat UKM-UKM yang lolos kurasi itu kadang kita kasih kesempatan untuk kita kasih slot stand pameran gratis. Cuma terbatas ya. Nanti kalau sekarang udah terlalu dekat, nanti yang tahun depan kita insya Allah akan ada lagi di penghujung tahun. Pasti kita akan ada di quarter 4, Q4 gitu ya, di akhir tahun acaranya. Nah itu teman-teman submit aja kurasi untuk UKM-nya. Kalau punya produk-produk yang lagi memang produknya udah bagus dan siap untuk go global ya, yakin segala macam, ikut. Itu satu. UKM itu kan banyak banget sektor yang ada di sektor fashion accessories, herb and spices. Jadi Indonesia tuh kan pusatnya rempah-rempah ya, dan kemudian seasoning ada bumbu jadi, food and beverage juga banyak banget di kemari kulinerinya. Kemudian dari home decor and furniture itu juga penting, jewelry atau perhiasan dari Indonesia, dari emas, perak, tembaga, terus kemudian atau perhiasan yang dari sekarang juga udah banyak dari batu-batu dan kerajinan. Jadi apapun itu monggo, kita bisa submit kolaborasi, kita bisa saling support. Kadang ada beberapa kita tahu UKM-UKM itu kadang sekarang belum punya budget promosi yang cukup. Nah, kadang kita juga bisa mempertemukan mereka dengan para endorser mereka atau para calon sponsor mereka, biasanya dari kementerian, kemudian dari BUMN itu, atau dari misalnya dari beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Mereka punya program CSR untuk pendampingan UKM, untuk mendukung mereka kegiatan semacam ini. Mereka bisa dibiayai biasanya. Jadi saya pengen bentuk ini jadi satu ekosistem yang nantinya ini bisa menjadi satu channeling untuk promosi gitu ya, untuk promosi di Eropa, khususnya di Belanda. Silakan dimanfaatkan, setiap tahunnya ada, dan kita udah komit buat membuat ini 5 tahun ke depan, karena sekarang ini yang kita butuhkan adalah promosi, Mas. Kontennya udah banyak banget, kita udah berseliweran, teman-teman udah tahu produk lokal. 5 tahun terakhir tuh pemerintah udah cukup mensupport produk lokal banyak banget, dari sepatu, baju, apapun yang kita butuhin udah berkecimpung tuh di situ tuh para UKM kita, yang apalagi membuktikan zaman pandemi 2 tahun itu kita banyak terselamatkan karena aktivitas UKM kita. Nah jadi sekarang kontennya udah ada, produknya ada, baik produk dan jasanya ada gitu ya. Yang diperlukan promosi, Mas. Penetrasi promosi. Nah promosi ini macam-macam. Ada promosi di dalam negeri yang kita lakukan. Ada dari antara acara-acara international expo, baik itu international expo terkait dengan tourism, trade ya, atau apapun yang lainnya di dunia. Nah tapi kalau ini saya pengen membuat ini satu terobosan ini agar kita Indonesia punya solo expo di luar negeri, di Eropa, khususnya di Belanda, untuk ini bisa menjadi benchmark. Jadi orang Eropa kalau pengen tahu tentang Indonesia, sebelum dia traveling ke Indonesia, dia bisa ke acara ini untuk cari tahu tentang Indonesia itu ada apa aja. Dan nggak cuma tentang Bali dan Lombok yang udah sering orang tahu, tapi di Indonesia banyak banget destinasi prioritas saya sekarang ini. Ada Likupang, Danau Toba, ada Borobudur, mungkin sebagian orang belum tahu, ada Banda Neira dan sebagainya. Jadi Indonesia terlalu kecil kalau cuma direpresentasikan, misalnya kita join di pameran dengan hanya satu pavilion Indonesia gitu. Saya pengen punya platform di mana pameran ini hanya tentang Indonesia dan mereka bisa datang ke situ. Dan di negara orang gitu ya. Kenapa ngelakuin ini? Ya tantangannya lumayan berat juga, nggak gampang juga untuk kayak gini, karena kan kita harus bikin kredibilitas crowd steamnya untuk pengunjungnya gimana, menarik pengunjung segala macam. Itu tantangan di. Apa pengen bikin tuh? Ya. Acara kayak gini. Ya, pengen bikin ini di negara orang lagi. Iya. Ya melakukan sesuatu yang berbeda aja. Maksudnya gini, kalau di industri dalam negeri udah banyak dan promosinya marketnya kan beda. Saya pengen jemput bola aja sih di sana sebenarnya. Kan target kita di sana.
audiens yang kita Wisman yang kita pengen undang ke Indonesia kan dari Eropa kan di sana. Ya kita datang bertandang ke sana. Nah, maksudnya ini biarin urusan pemerintah aja. Kenapa? Gimana? Biarin aja urusan pemerintah. Iya, kalau pemerintah nggak ngelakuin, Kita support ya. ya kalau pemerintah nggak ngelakuin, pilihannya kan adalah itu jadi peluang usaha, ceruk market yang kita lakuin. Kalau nggak ada yang lakuin, ya udah, itu bisa jadi challenge dan bisa jadi kesempatan kan. Atau kita mau abaikan gitu aja. Ya saya ngelihatnya peluang market ya, ada peluang marketnya seperti apa dan betul tadi itu pemerintah. Kalau pemerintah ngelakuin ya biarin aja kita ngelakuin. Ntar kalau sampai pemerintah sadar mau ngelakuin ya udah mereka bisa join sama kita terbuka juga kok. Nah itu Mas, kalau misalnya dunia event itu, kalau misalnya kita sukses bikin event dari pihak swasta lah ya kayak Mas ini, terus diambil alih nih oleh pemerintah, lumrah nggak sih kayak gitu? Atau nanti kalau misalnya Mas diambil ini sukses acaranya, biar nanti Kemenparekraf aja, tapi kami yang ngelola, nggak pakai emas misalnya. Iya nggak apa-apa juga. Ya kan kalau secara profesional bisnis kan pasti ada etika dan tata caranya ya, nggak bisa gitu. Kalau misalnya mereka meniru hal yang sama, ya saya akan senang aja juga. Jadi semakin ramai kan industrinya meniru hal yang serupa. Tapi Mas saya kan lakukan. jadi ini nantinya acara ini nggak ada lagi misalnya. Terlalu menurut saya sekarang marketnya masih terlalu luas kayak gini. Misalnya ada meniru apa yang saya lakukan tapi di benua lain. Saya sih akan suka karena kan tujuan awalnya memang kita pengen mempromosikan Indonesia dan produk-produknya. Ataupun melakukan hal yang sama di benua Eropa tapi di negara lain, nggak apa-apa juga. Jangan kayak gitu. Kita di dunia event aja di IO aja, ya nggak usah gitulah. Kalau kita ke pasar yang jualan cabe tuh semua KB ayam kan, itu ayam ada aja kan kebeli kan. Benar. Urusan rezeki kan bukan urusan kita, cuman urusan usaha itu urusan kita, ikhtiar. Tuh ada ayam jualan. Kalau ayamnya yang di situ segar, di sini nggak segar, ya pasti orang cenderung ke sana karena ikhtiarnya dia dong, gitu kan. Tapi kan bukan karena ini jualan ayam nggak ada yang jual, nggak ada yang beli ayam, jadinya kan nggak gitu. Jadi saya sih nggak pernah takut ya untuk kayak gitu. Jadi yang penting kita berkarya aja bikin, kemudian yang penting kita fokus apa yang kita mau bikin, yang kita mau sniping itu marketnya seperti apa, ya supaya nanti salah satu tujuan saya juga supaya mudah-mudahan pemerintah melek. Ya. Jadi kalau tadi Mas Eko bilang kalau pemerintah gerak Kemenparekraf, saya senang, berarti saya berhasil membuat pemerintah melek. Ya, benar. Nanti tinggal mekanismenya dia mau bikin sendiri monggo, mau join sama kita kolaborasi juga monggo, silakan. Karena selama ini belum ada nih gebrakan yang dilakukan seperti ini untuk mempromosikan Indonesia di mancanegara dan bikin pameran di negara orang yang besar, belum ada. Dan negara lain melakukan hal itu nggak ada. Mas pernah lihat nggak di sini home living? Banyak banget. Apa dari negara China, ke kita aja apa segala macam. Banyak Mas yang ngajuin media partner, acara-acara kayak gitu. Ya, di Indonesia, dari negara lain. Mereka ingin lain. mempromosikan misalnya barangnya mereka, produknya mereka atau apapun. Ya kan? Ya sama. Nah kan sekarang kita kan udah worldwide dan go global. Sekarang kan nggak boleh ada batasan kayak gitu kan. Beda kan kayak sekarang. Kita nggak boleh ngelarang, nggak zamannya kan, lu nggak boleh masuk ke Indonesia. Nggak bisa gitu sekarang. Nggak bisa. Jadi ya udah, ini zamannya kompetitif. Nah, mereka melakukan itu, kita bisa nggak? Ya bisa, cuman males aja Mas. Nggak ada yang mau ngelakuin aja, nggak mau males. Karena kita udah terlalu nyaman di comfort zone sekarang ini di Indonesia aja. Udah cukup. Padahal peluang kita, ya Mas, kita aja belum habis ngomong destinasi wisata aja sekian banyaknya, belum semua dari kita nih, teman-teman milenial ini habis. Kita mau jalan-jalan. Nah, makanya teman-teman milenial ngomongin pariwisata, explore deh tuh. Memang itu kalau apalagi kalau di agama disarankan kan sepertiga kan, healing dan jalan-jalan. Tapi di Indonesia lah, ya proporsi. Kadang ke jalan luar negeri boleh, kadang Indonesia proporsional. Di Indonesia juga nggak kalah kok untuk mendukung industri kita juga. Dan kalau kita ke luar negeri, kita jalan-jalan ke luar negeri, nikmatin, jangan lupa promosi juga bahwa di Indonesia tuh pariwisatanya juga indah, UKM-nya, kreatifnya, dan produk kulinernya enak segala macam. Jadi ini nggak hanya saya sebagai orang di dunia industri emas atau pameran yang mempromosikan, tapi saya menghimbau teman-teman ya milenial yang suka healing dan lain-lain segala macam, ya ambil bagian juga untuk mempromosikan Indonesia, rumah kita, negara kita kok. Salah satu yang anugerah yang Tuhan kasih itu sumber daya alam dan pariwisatanya luar biasa. Betul. Makanya zaman dulu jadi pusat rempah-rempah dunia kan, karena sumber daya tinggal metik semua ada di sini. Indonesia itu tanah surga. Tanah surga. Kalau kata Gus Plus. Iya, makanya gitu. Tapi kan bukan berarti kalau udah ada surga kita jadi malas kan? Benar. Iya, gitu. Makanya bangun dong gitu kan. Ayo teman-teman milenial, ayo apa yang bisa dikerjain, mensuarakan. Nih saya mengapresiasi teman-teman bikin podcast ini kan channeling salah satu sarana promosi juga kan. Benar. Menebarkan kebaikan, informasi, hal-hal yang kita ngobrolin ada berdampak positif sama teman-teman mau berusaha atau menjalankan hal serupa dengan Mas Ikok misalnya, atau
pengen kayak saya di dunia event juga monggo gitu. Jadi bangun, melek, dan ambil kesempatan itu. Karena kita berpacunya sekarang bukan sama orang lain, sama diri sendiri dan waktu. Gitu, kurang lebih. Menarik banget, luar biasa banget obrolannya. Sampai saya angguk-angguk dong nih dari tadi kan. Banyak kan ngomong ya saya katanya salah. Enggak. Saking saya mendapat insight baru juga, Mas. Ya. Banyak banget dapat insight baru, terutama dari bidang kreatif, terus bisnis juga, dan lain sebagainya. Dan yang saya tangkap juga jiwa nasionalismenya itu terpancar sekali nih dari Mas Diki ini. Luar biasa banget. Itu harus kita contoh juga sebagai generasi muda ya. Dari kalangan Gen Z, milenial, Alpha juga, dan lainnya. Oke, Mas Diki, gak kerasa banget ini waktunya udah mau habis aja nih. Mungkin ada sedikit pesan ataupun banyak, gak apa-apa, untuk generasi milenial dan juga Gen Z, terutama pembaca kita, Sobat Milenia. Gimana caranya agar bisa kita survive dengan kompetensi kita, atau kita pengen nyari expert di bidang tertentu, harus seperti apa, dan mungkin bisa berikanlah nasihat mungkin dari kami, dari pengalaman-pengalaman yang udah dilalui oleh Mas Diki nih. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya. Paling gampang tuh kalau pengen sukses segala macam, ngelihat yang sekitar kita yang kita enjoy, nikmat dan hobi, suka ngerjainnya, mulai dari situ gitu. Misalnya, kalau saya justru memulainya dari sesuatu yang saya nggak tahu, tapi saya berusaha untuk mencintai itu. Dari situ akhirnya saya cinta beneran gitu. Jadi ngelakuin ini selama nggak tahu, tapi begitu saya tahu, saya senang nih, kayak gitu kan. Harus di-trigger, dipicu, dipancing gitu. Tapi dari kita dulu yang kita memang senang ngelakuin. Teman-teman nih senang ada yang bikin konten, bikin ini. Saya bahkan nggak ngerti tentang dunia sekarang, teman-teman milenial Gen Z ya, mau segala macam itu. Teman-teman tim di kantor saya juga ada Gen Z, ada milenial, ada bikin belum kalau Elpa ya. Belum. Ada. Elpa tuh dari berapa sih? Umurnya sekarang udah berapa? Belum ada nih cari. Tapi Gen Z udah ada banyak. Jadi saya senang sama teman-teman itu, kreatifnya tuh luar biasa gitu. Maksudnya saya nggak bisa bayangin mereka bisa bikin konten secepat itu, apa sih enak dilihat gitu kan. Kita kan, saya nggak bisa, harus bikin terus susah gitu. Gimana ya gitu. Jadi saya mengapresiasi itu. Cuman kadang yang saya tahu teman-teman Gen Z terutama milenial itu kan hadir di dunia, terlahir di dunia dengan proses yang cukup serba instan ya, semua ada gitu ya. Zaman kita dulu kan mulai untuk punya bisa punya laptop atau sesuatu digital dari yang CPU yang segede bagong, nyolok internet kita kan, masih kolonial kan, terus nyari-nyari wifi-nya gitu kan, masih mahal internet zaman dulu. Kalau sekarang kan teman-teman brojol udah ada handphone, gadget, anak saya aja udah bisa nyari YouTube segala macam informasi, dan jadi lahirnya di dunia instan. Jadi memang kadang fragile karena nggak mengalami prosesnya. Nah, itu pesan saya teman-teman milenial Gen Z, learning by doing, dengan melewati prosesnya, udah nikmatin aja, enjoy gitu. Jadi misalnya gagal, ini nggak disukain segala macam, udah tempa. Memang itu nggak boleh rapuh, gampang putus asa segala macam, harus ditempa. Tapi kalian punya keunggulan, kalian tuh menguasai hal-hal yang sifatnya sekarang tuh informatif secara instan tuh cepat banget kan, teknologi segala macam. Nah, itu keunggulan kalian. Jadi lengkapilah itu dengan segala macam. Dengan kita interaktif ini kan ngobrol berbagai beda genre, gen ya, beda generasi segala macam, sehingga kita bisa bertukar pikiran, saling melengkapin. Itu penting tuh ngobrol. Saya juga belajar dari kayak Mas Ikok, dari teman-teman di kantor segala macam. Gimana sih cara kalian? Oh gitu. Saya belajar hal baru. Kan hidup ini sampai kita mati kan, tugasnya kan belajar gitu. Jadi itu menurut saya kalian harus berprestasi, generasi milenial ini gitu ya, dengan apapun yang kalian suka lakuin, kerjain gitu. Terus kenapa tadi Mas, yang paling penting nomor 2, nasionalisme penting ya. Kalau sekarang gini, kita lahirnya di sini, tinggalnya di sini. Terus kalau kita ngomongin tentang mau ngomongin apa sih, secanggih apapun segala, kita mau kemana sih gitu? Tanah airnya sini gitu kan. Kecuali kalau kita mau pindah ke negara lain, ya itu pilihan ya. Tapi selama saya nggak berencana ke negara lain, ya saya hidup sama mati saya di Indonesia, nasionalisme merah putih. Apapun yang terjadi di negara saya cinta bangsa saya gitu. Jadi ya nasionalisme itu kita harus tanamkan supaya kita juga peduli akhirnya kan sama teman-teman kita, sebangsa setanah air nih nasibnya kayak gimana. Kita ciptain lapangan pekerjaan, kita ajak dari teman satu, oh ya kita bikin bisnis cuma berdua, kita bikin pekerjaan atau ada proyek kita kasih, saling berbagi. Jadi nasionalisme itu menurut saya juga penting ya untuk kita ini. Jadi
ayo, pokoknya teman-teman milenial, Gen Z, sekarang apapun yang kalian bisa lakuin, kerjain sekarang, jangan ditunda-tunda, karena balapannya sama waktu. Kalian kan punya ide, kalian tunda itu bulan depan, udah ada yang ngerjain duluan. Betul. Jadi berpacunya sama waktu dan manfaatin teknologi, beradaptasi dengan kecanggihan teknologi segala macam sekarang untuk bisa mendukung apa yang kalian senengin atau apa yang kalian pengen capai dalam misalnya bikin usaha, mau kerja atau mau berkreasi bikin karya, manfaatin teknologi. Itu sih dari saya. Mantap banget. Udah ini kan dapat kan insight-nya kan? Nah, kalian juga harus selalu belajar ya. Jangan sampai enggak, apalagi zaman sekarang itu tawuran marak banget. Oke, Mas Diki, thank you banget. Ini kayaknya waktunya udah mau habis juga. Kita thank you. udah lama ternyata ya berbincang di sini. Semoga nanti next time mungkin ada cerita baru atau hal yang mau dibagikan lagi bisa mampir lagi ke sini. Ya, dan saya nanti 28 November sampai 1 Desember ada acara sana, doain sukses. Dan kalau teman-teman nanti misalnya saya pengen tahun depan teman-teman milenial sih kita bisa undang juga, mudah-mudahan bisa ikutan sana, bisa ngelihat dunia luar. Siapa tahu ada rezekinya kan. Benar. Teman-teman bisa podcastnya di sana bukan di sini lagi. Betul. Kita bikin tahun depan nggak ada yang tahu bisa kita bikin gitu. Tapi artinya nanti saya nerima masukan dan kritikan atau apapun nanti misalnya ada ide-ide kreatif. Intinya saya punya program ini tiap tahun di Eropa, khususnya di Belanda, saya bikin pameran. Nah, kalian punya ide kreatif apa untuk kita bisa berpromosi saat di sana, kasih masukan. Nanti bisa dong. Nanti lewat Mas Iko ditampung, teman-teman punya ide apa bla bla bla, saya punya ini segala macam, kita kolaborasi. Tahun depan kita bikin, kita wujudkan, kita laksanain di sana. Intinya bisa mempromosikan Indonesia dari sisi apapun, mau produk, ekonomi kreatif, yang suka game. Nah, saya bawa juga game sana, ada namanya game Lokapala di sana. Generasi milenial kan sedang game segala macam. Atau punya produk apapun, kita bawa ke sana. Jadi pesan saya itu, nanti saya tunggu kolaborasinya buat di tahun depan. Kalau tahun ini terlalu mepet, tahun depan. Tapi tahun ini doain sukses. Nanti stay tune, kita juga punya YouTube-nya, kalian bisa lihat di sana aktivitasnya ngapain sih kira-kira, jadi dapat insight-nya, nanti kasih masukan ya. Oke, makasih banyak Mas Diki. Thank you. Nanti kita akan share juga nih website dari DMI Expo ya. Yes, thank you. Akan di-share di deskripsi, kalian bisa cari tahu lebih lanjut juga di sana. Semoga sukses acaranya Mas Diki. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Iko, sama-sama. Dan jangan lupa juga bagi kalian untuk like, komen dan subscribe. Bye-bye. Bye, thank you.